الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, siang ini Allah masih membersamai kita dengan taufik dan hidayahnya. Diberinya kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk hadir untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir lantaran udzur atau halangan seperti sakit, berpergian, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti berperang, atau bahkan barangkali belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah berkenan menghilangkan halangan tersebut sehingga suatu saat mereka dapat menghadiri masjid-masjid sebagaimana kita siang ini. Pada hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Dengan ketakwaan yang kita laksanakan di dunia, semoga dapat dijadikan sebagai bekal kita kelak berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa sering manusia menghadapi masa-masa sulit, situasi terjepit, atau didera timbunan problem yang terus menghimpit. Dengan kelemahannya sebagai manusia, seringkali manusia juga menemui jalan buntu, merasa putus asa atas apa yang dihadapinya. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Jika seseorang diberi cobaan, maka dia harus yakin bahwa dia dapat menyelesaikannya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha kabiratun illa lil khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ujian, masalah, musibah yang Allah berikan pada dasarnya agar manusia tersebut menjadi lebih baik. Dan mahadirnya Allah tidak akan menjadi hamba tersebut lebih batas kesanggupannya. Mungkin pernah terlintas dalam hati, ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa bukan dia? Jika pertanyaan tersebut pernah ada, itu karena Allah tahu bahwa Anda lah yang mampu menyelesaikan masalah tersebut atas pertolongan Allah, bukan orang lain. Orang lain belum tentu sehebat, setangguh, sekuat Anda, tetapi Anda atas pertolongan Allah sudah pasti dapat menyelesaikannya. Karena segala cobaan, ujian, musibah, semua datang atas izin Allah. Dan balik lagi, semua itu dalam rangka menaikkan derajat hamba tersebut, menaikkan kualitas manusia tersebut. Maka cara mendatangkan pertolongan Allah yang pertama adalah dengan sabar, berbaik sangka atas apa yang Allah takdirkan. Lalu setelah sabar, selanjutnya adalah sholat. Dan kata Allah, sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Namun, bagaimana sholat dapat menjadi perantara untuk meminta pertolongan? Dan bagaimana cara sholat yang khusyuk itu? Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, agar bisa sholat dengan khusyuk, kita perlu baca
paham dan amalkan bacaan yang kita ucapkan saat salat. Diucapkan oleh lisan, terjemahkan oleh pikiran, dan maknai oleh hati. Hal ini yang menyebabkan Ibnu Taimiyah bergetar saat takbiratul ihram karena takut. Saat takbir kita ucapkan Allahu Akbar, rasakan, ya Allah, aku sekarang mengikrarkan Engkau yang Maha Besar. Namun terkadang dalam hidup ini aku membawa kebesaran dalam diriku, merasa angkuh, sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi ilmu, merasa lebih tinggi kedudukan, merasa lebih sempurna, merasa lebih pintar. Padahal semua itu hanya titipan, dan kelak semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diberikan. Maka setelah takbir ada salah satu doa iftitah yang isinya mohon ampun dan artinya indah sekali. Allahumma ba'id baini wa baina Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, aku mohon jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Barangkali kita mempunyai kebiasaan buruk atau kebiasaan bermaksiat yang terasa sangat sulit untuk ditinggalkan, atau sebelumnya pernah merasa sombong, iri, dengki, maka kita memohon agar dijauhkan dari keburukan tersebut sejauh timur dan barat yang tidak akan pernah bertemu. Jemaah Jumat rahimani rahimahullah. Saat kita memulai membaca Al-Fatihah, maka tercipta dialog antara hamba dengan Allah. Sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim nomor 395, di mana Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Saat seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Jika saat seorang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Saat seorang hamba berkata Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika seorang hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Untuk hambaku apa saja yang dia minta saat ini akan aku berikan. Apa saja yang dia minta. Jika hambaku benar menunaikan sholat sampai bacaan ini, apapun yang dia minta saat ini akan aku berikan. Dan bahkan ini masih dalam posisi berdiri. Jemaah Jumat rahimani rahimahullah, jika kita kaji lebih dalam, begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang dipahami makna dari sholat tersebut, sehingga sholat tidak lagi sebagai rutinitas gerakan-gerakan beda arti, namun lebih dari itu. Atau boleh jadi bahkan sebelum waktu salat itu tiba, kita sudah mempersiapkan salat tersebut, karena kita akan bertemu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segalanya. Dan saat kita ditanya, ada masalah apa hari ini? Apa yang kamu butuhkan? Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa memperbaiki salat kita, meningkatkan kualitas salat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di khutbah yang kedua ini, khatib ini ingin menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan pada khutbah pertama. Jika kita renungi sebagian kecil hikmah dari salat yang benar, maka terlihat betapa pentingnya salat itu bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihi awwal ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati as-salat." Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Dan lanjutannya, fa in salahat salahalahu sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Wa in fasada sa'iru amalihi. Dan jika salatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalannya. Hadis ini menunjukkan bagaimana salat itu sangat penting, ibadah yang pokok, yang besar pahalanya, ibadah spesial yang mengandung banyak hikmah di dalamnya. Mengapa begitu? Karena salat itu akan membentuk pribadi manusia tersebut menjadi lebih baik. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka insan beriman selesai salatnya keluar masjid, yang keluar dalam dirinya akan yang baik-baik, perilakunya baik, lisannya berkata baik, hatinya berprasangka baik, dan akan terpancarkan kebaikan dalam dirinya. Di penghujung khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.